Bayangkan kamu sedang menonton sebuah kompetisi menyanyi tingkat nasional. Oke, kebayang. Pasti suasananya meriah banget ya. Bener, panggungnya megah, pesertanya sudah berlatih bertahun-tahun, dan penontonnya bersorak penuh antusiasme. Tapi, perlahan kamu menyadari ada sesuatu yang sangat janggal di meja juri. Janggal yang seperti apa nih maksudnya? Bayangkan kalau para juri yang duduk dengan wajah serius di sana itu ternyata sama sekali tidak tahu cara bernyanyi. Hah, tidak tahu cara bernyanyi? Iya, mereka tidak mengerti nada dasar, tidak bisa membedakan mana suara tenor dan bariton, dan parahnya lagi, seumur hidupnya belum pernah sekalipun berlatih vokal. Terdengar sangat absurd kan? Wah, terdengar konyol banget sih. Kayak buat apa mereka ada di meja juri kalau gitu? Tepat. Tapi fenomena aneh inilah yang sedang terjadi di dunia nyata, bukan di ajang pencarian bakat televisi, melainkan di dunia kompetisi burung berkicau di Indonesia, khususnya di kelas burung kacer. Dan yang mengerikan, skenario konyol tadi itu bukan sekedar hiperbola ya. Ini realitas lapangan yang saat ini sedang memicu pergolakan besar. Betul sekali. Selamat datang di penelusuran mendalam kita kali ini. Dan misi kita hari ini adalah membongkar fenomena krisis keahlian juri ini. Kita akan melihat bagaimana hilangnya pemahaman mendasar bisa merusak sebuah ekosistem kompetisi. Menarik banget, karena bagi kamu yang dengerin, ini bukan sekedar masalah burung loh. Ini adalah studi kasus luar biasa tentang apa yang terjadi ketika sistem penilaian dikuasai oleh orang-orang yang kehilangan esensi dari apa yang mereka nilai. Nah, mari kita mulai dari kondisi di lapangan yang bikin para veteran ini meradang. Ketut Rambo itu melontarkan kritik yang sangat tajam. Dan jujur aja, angka yang dia sebut cukup brutal. Benar, dia menyebut kapasitas pemahaman juri saat ini tentang burung kacer itu cuma di angka 40%. Tunggu, cuma 40%? Itu kan bahkan nggak nyampe setengah dari kompetensi dasar. Sangat jauh dari standar. Dan angka 40% itu langsung termanifestasi dalam perilaku juri di lapangan. Maksudnya perilaku saat mereka menilai gitu? Iya. Secara historis, kompetisi burung itu kan sebenarnya audisi audio. Yang dicari itu materi suaranya. Seberapa banyak variasi lagunya, seberapa meliuk cengkoknya, dan durasinya. Oh, jadi kualitas nyanyiannya yang utama ya? Tepat. Tapi ironisnya, menurut Ketut Rambo, juri-juri sekarang sama sekali udah nggak mencari materi suara itu. Mereka menggeser fokusnya. Menggeser fokus kemana? Mereka cuma mencari burung yang aman. Aman. Konsep burung yang aman ini gimana nih penerapannya? Ketut Rambo ngasih satu contoh spesifik yang jadi bukti telak. Dia menceritakan lomba dengan tiket harga Rp85.000. Oke, biar kamu yang dengerin kebayang, arena burung itu kan lapangan terbuka dengan tiang-tiang besi tinggi yang disebut gantangan. Ya, suasananya sangat bising. Puluhan burung sahut-sahutan. Betul. Dan di pinggir lapangan, pemilik burung ikut teriak ngasih semangat. Nah, di tengah kekacauan itu, Ketut Rambo menunjuk sangkar di nomor 21. Ada apa dengan burung di nomor 21 itu? Secara kualitas suara, materinya biasa-biasa saja. Standar banget. Tapi burung ini punya ciri fisik menonjol. Dia mematung, berdiri tegak, dan menancap di tangkringan tanpa geser sedikit pun. Ah, istilah di komunitasnya itu mancep atau nagen kan? Betul banget. Dan tebak apa yang terjadi? Di akhir lomba, burung yang dia mematung inilah yang justru dimenangkan. Wah, ironis banget. Apalagi kalau kita lihat ke sisi lain arena. Di saat burung patung itu menang, pasti ada burung lain yang secara vokal sedang bongkar isian. Bongkar isian itu momen saat burung ngeluarin melodi rumit ya? Iya, nyanyian yang luar biasa indah dan mendominasi. Tapi burung yang nyanyinya bagus ini malah didiskualifikasi atau dikalarkan? Lah, kok bisa? Alasannya apa? Cuma karena saat dia bernyanyi dengan penuh energi, badannya sedikit bergerak atau goyang. Mengutamakan postur diam di atas kemewahan vokal, itu kan absurd banget. Gila sih. Ini persis kayak menilai kompetisi dance battle tapi yang menang malah peserta yang paling banyak berdiri diam tegak. Iya, menang diam doang. Cuma karena si juri takut dikritik kalau harus menilai teknik tarinya. Kayak montir gadungan yang milih mobil dari catnya yang mengkilap, bukan dari mesinnya.
Tapi pertanyaannya, kenapa juri-juri ini sampai punya mental cari aman seperti itu? Analogi montir gadunganmu tadi itu pas banget buat ngejelasin akar masalah psikologisnya. Mereka milih metrik visual karena itu tameng perlindungan paling gampang. Tameng dari siapa? Pemilik burungnya? Betul, pemilik burung itu seringkali emosional. Mereka udah keluar uang dan waktu. Kalau burungnya kalah, mereka nggak segan buat protes keras atau bahkan ngumpat juri. Oh, aku paham. Dan menilai kerumitan audio itu kan sangat subjektif ya. Butuh telinga terlatih buat berdebat soal artikulasi suara. Tepat sekali. Makanya, karena mereka nggak punya amunisi pengetahuan soal audio, mereka nyari alibi visual yang nggak bisa dibantah. Jadi kalau ada pemilik burung yang protes, kenapa burung saya kalah padahal nyanyinya paling keras? Si juri tinggal ngelak dan bilang, burungmu kalah karena mancepnya kurang. Burungmu tadi goyang sedikit. Argumen langsung tertutup. Wah, gampang banget ya cara ngelesnya. Mereka memanipulasi aturan biar nggak kena marah. Iya, ini jalan pintas sempurna. Tapi yang jadi misteri terbesar adalah gimana ceritanya kita bisa berakhir dengan juri-juri yang nggak kompeten ini? Nah, disinilah penelusuran kita menyentuh poin krusial dari Jimmy DS. Ternyata juri-juri modern ini sepenuhnya terputus dari proses fundamental di belakang layar. Maksudnya proses perawatan burungnya. Betul, Jimmy DS menyindir pakai bahasa Jawa yang menohok banget. Dia bilang, juri sekarang ngopeni kacere gak tahu kok, moro-moro nyuri kacer. Artinya merawat kacer aja nggak tahu, tiba-tiba jadi juri kacer gitu ya? 100% betul, mereka melompati seluruh fase pembelajaran dan langsung pakai seragam penilai. Fenomena juri instan ini memang racun utamanya ya. Kalau kita lihat era dulu, katakanlah 20 tahun lalu, juri itu lahir dari lapangan. Oh, mereka dulunya perawat atau pelatih burung ya? Benar, mereka tahu persis proses berdarah-darah merawat burung, terutama proses memaster. Buat kamu yang belum familiar, memaster ini kan proses melatih burung buat menirukan suara burung jenis lain kan? Ya, dan itu seni tingkat tinggi. Seseorang harus muterin audio burung lain berbulan-bulan, jaga nutrisi dan psikologis burungnya, cuma demi mancing satu lengkingan nada baru. Wah, susah banget berarti. Sangat susah. Makanya, juri senior yang pernah ngelewatin siksaan itu punya apresiasi tinggi. Pas ada kacar bongkar isian di lapangan, dia tahu ada ribuan jam kerja keras di balik suara itu. Sementara juri instan sekarang nggak punya memori emosional itu. Mereka cuma ikut kelas kilat, ngafalin aturan teks, terus terjun ke lapangan. Betul. Telingan mereka jadi buta nada terhadap mahakarya di depannya. Yang mereka hafal cuma, kalau burung goyang, berarti diskualifikasi. Kedangkalan ini pasti bikin frustrasi pemain senior ya. Di rekaman kita Jimmy DS sampai ngambil keputusan yang tragis banget menurutku. Keputusan apa tuh yang diambil Jimmy DS? Dia ngaku pas ikut lomba besar dia sengaja nahan performa burungnya. Dia atur porsi makannya supaya burungnya cuma tampil di kapasitas 65-70% aja. Astaga. Jadi dia mencegah burungnya tampil 100%. Iya. Semua itu dia lakuin cuma supaya burungnya main aman, anteng menancap di tangkringan, dan lolos dari hukuman juri instan tadi. Gila. Bayangkan perasaan Jimmy DS. Dia merawat burung bertahun-tahun jadi penyanyi ganas, tapi pas lomba malah harus disuruh diam. Menghukum puncak performa demi postur tubuh, itu pasti bikin frustrasi banget. Sangat bisa dimengerti. Kalau sistem ngasih piala ke patung yang diam, pemain cerdas ya bakal milih nyiptain patung. Konsekuensi jangka panjangnya ngeri sih. Kualitas kompetisinya pasti terjun bebas karena nggak ada yang mau inovasi. Tapi aku mau kasih sedikit pushback nih dari sudut pandang efisiensi. Silahkan, gimana tuh? Kan wajar mereka nyari matriks visual yang gampang dihitung. Memang itu argumen yang sering dipakai sama penyelenggara? Iya kan? Memilih burung yang diam itu efisiensi secara kognitif. Apakah ini bukan sekedar bentuk evolusi dari kompetisi modern? Efisiensi itu memang baik, tapi kita harus kritis membedakan mana evolusi dan mana degradasi. Maksudnya degradasi di sini seperti apa? Kalau efisiensi itu sampai menebang habis kualitas esensial, yaitu seni suaranya, maka itu degradasi murni. Jantung kompetisinya berhenti berdetak. Aku mengerti. Sistemnya mungkin berhasil menulurkan pemenang dalam 2 menit, tapi esensinya hilang ya? Betul, mereka nggak lagi mencari penyanyi terbaik, cuma mencari patung terbaik. Membiarkan sistem ini jalan, sama aja membunuh gairah inovasi di akar rumput. Dengan kondisi setoksik ini, pasti ada dong perlawanan dari dalam. Di rekaman sumber kita, penyelenggara seperti Oyong dan Pak Deddy ternyata mencoba ngelawan sistem yang rusak ini.
Yah, mereka menolak diam. Oyong ngambil pendekatan radikal untuk memperbaiki telinga jurinya. Dia nolak konsep latihan instan. Gimana cara dia ngelatih jurinya? Dia pakai sistem seleksi alam dan mewajibkan juri belajar mengevaluasi dari rekaman video pasca lomba. Tunggu. Kalau masalahnya adalah juri terlalu fokus visual, kenapa malah disuruh nonton video? Nah, kuncinya ada di instruksinya. Oyong memaksa juri buat memejamkan mata terhadap visual di video itu. Mereka harus fokus 100% pada audio tracknya. Oh wow, jadi telinganya dilatih ulang. Iya, mereka ditugaskan membedah artikulasi suara dan durasi lagu di tengah kebisingan rekaman. Pendekatan ini narik telinga juri kembali berani menilai materi rumit. Intervensi teknis yang cerdas banget, tapi yang gak kalah menarik itu manuver kepemimpinannya Pak Dedi. Dia melihat masalah ini dari sisi mental, psikologis juri di lapangan. Pak Dedi sadar betul ya, beban juri itu berat. Apalagi tekanan intimidasi langsung di lapangan. Atau pesanan kemenangan dari pemain kuat. Betul, kalau ada pedang intimidasi, juri nggak bakal berani objektif. Makanya Pak Dedi memposisikan dirinya sebagai bemper. Bemper untuk melindungi para jurinya dari amukan pemain. Tepat. Di rekaman itu emosinya kerasa banget. Pak Dedi bilang, tugas juri itu murni menilai suara. Urusan pemain yang marah, biar dia yang hadapi. Dia bahkan berani ngusir oknum yang bawa-bawa pangkat. Serius? Sampai ada yang bawa pangkat militer atau polisi? Iya, sampai bawa nama Jenderal Bintang 3 sekalipun, Pak Dedi nggak peduli. Kalimatnya menggelegar banget. Kalau marah, berhadapan dengan saya. Jangan berani intervensi juri. Ini luar biasa. Lingkungan yang aman itu kan satu-satunya obat penawar biar juri berani jujur. Tapi yang bikin pemikiran Pak Dedi ini sangat menarik buat dibahas adalah paralel yang dia buat. Paralel ke isu yang lebih besar ya? Betul, dan ini kita sampaikan secara netral aja dari rekamannya. Pak Dedi melihat kehancuran di arena burung ini mirip dengan masalah birokrasi dan korupsi sistemik di pemerintahan. Oh, jadi gantangan burung ini dilihat sebagai miniatur negara ya? Iya, mentalitas juri yang asal tanda tangan demi aman itu mirip dengan kebijakan publik instan tanpa kajian yang matang. Dia sempat nyebut program skala besar kayak makan bergizi gratis. Oh, program itu disebut juga sama dia? Ya, dia khawatir kalau nggak dikawal transparansi, program itu rawan penyelewengan. Sama kayak lomba burung tanpa transparansi. Dia muak banget sama pemangku kepentingan yang ngorbanin esensi demi kenyamanan jabatan. Menarik banget cara dia menarik garis lurusnya. Dan rasa muak itulah yang jadi motivasi Pak Dedi merombak sistem di arenanya kan? Benar. Dia menciptakan transparansi absolut. Dia dengan tegas menghapus sistem penilaian pakai bendera manual. Oh, sistem bendera manual itu gampang dimanipulasi ya? Sangat gampang. Juri bisa saling lirik, merasa ditekan penonton, terus ikut-ikutan nancepin bendera karena takut beda sendiri. Jadi dengan sistem baru, setiap juri harus mempertanggungjawabkan pilihannya secara independen. Tepat sekali. Dia menerapkan semangat anti korupsi tingkat makro itu langsung ke tanah berlumpur arena burung. Langkah Pak Dedi ini benar-benar membuka mata. Merawat integritas juri itu jauh melampaui sekedar ngajarin mereka bedain nada. Harus ada ekosistem yang melindungi mereka. Sepakat. Keberanian itu butuh lingkungan yang aman untuk bertumbuh. Dan ini membawa kita ke kesimpulan yang sangat mendalam dari kisah hari ini. Apa tuh kesimpulan utamanya? Sengkarut di dunia burung kacer ini sebenarnya adalah cermin besar buat realitas kita. Ketika sebuah sistem kehilangan rasa hormat terhadap proses pembelajaran yang panjang, sistem itu akan diisi oleh penilai-penilai instan. Masuk akal. Dan karena mereka nggak punya kapasitas, mereka akan selalu berlindung di balik aturan visual yang gampang. Betul. Mereka akan selalu memilih patung yang diam dan malah menghukum inovator yang berani bernyanyi. Cuma karena angka patung lebih gampang dimasukin ke lembar kerja. Pada akhirnya, sistem yang merayakan kenyamanan yang aman ini bakal membunuh niat baik dan inovasi. Luar biasa banget ya, keributan soal juri burung bisa ngasih tamparan filosofi sekeras ini. Memang, ini pengingat tajam buat kita semua. Keahlian sejati itu nggak bisa didownload dari buku kriteria. Iya, lahir dari tangan yang kotor, kegagalan yang berulang, dan proses panjang. Karya dan substansi itu harus ditempatkan jauh di atas efisiensi metrik yang dangkal. Karena saat kita cuma mengukur apa yang paling gampang dilihat, kita pasti akan kehilangan apa yang paling berharga untuk dirasakan. Kalimat yang sangat menggugah. Kisah juri kacer ini meninggalkan satu pemikiran provokatif untuk kamu bawa pulang. Coba deh perhatikan sekeliling kita di luar sana. Di lingkungan kerja atau sekolah gitu ya? Benar.
Entah di jalur promosi karir kantor, di sistem nilai sekolah, atau bahkan cara algoritma media sosial membentuk keseharian kita. Pertanyaannya, siapa yang sebenarnya paling sering dapat penghargaan? Itu dia. Seberapa sering sistem kita justru memberikan penghargaan tertinggi kepada sosok burung yang paling diam cari aman. Padahal, seharusnya panggung itu diberikan ke mereka yang mendobrak batas dan berani bernyanyi paling indah. Sesuatu yang sangat layak untuk kita renungkan hari ini. Sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.